Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Tadi pemanasannya adalah topik yang sepenggal pertama. Jadi istri idaman. Tentunya pertama kalian berbenah dong, menjadi orang yang solehah, yang baik. Tapi ternyata biarpun kalian baik, kalau ternyata kalian salah mencintai, kebaikan kalian akan mudah dihancurkan. Jadi targetnya nanti adalah suami yang soleh, suami yang baik. Amin. Dan ayo kita merangi hawa nafsu dan kesombongan dan kebodohan yang merasa punya ikatan-ikatan yang sudah menjurus kepada keharuman. Naudzubillah, mungkin bukan kalian, ada tukar-menukar foto yang tidak pantas dan sebagainya. Dia telah mengajari rusaknya hati. Jangan mau dengan orang-orang seperti itu, yang tidak takut kepada Allah sekali, sangat mungkin tidak takut kedua kali. Yang melakukan kehinaan, naudzubillah, yang pernah berzina sekali, selagi tidak segera tobat, mungkin dia 2, 3 dan seterusnya. Maka tadi gue ingatkan, semoga tidak ada di sini misalnya yang terjerat dalam beratnya memilih yang terbaik karena, mohon maaf, sudah terlanjur dinodai. Ini banyak kebodohan. Seorang perempuan sudah terlanjur dinodai, malah dianya semakin terikat dan lengket karena dia tidak menggunakan akal cerdasnya. Dia punya banyak kekhawatiran tentang foto disebar dan sebagainya dan sebagainya, sehingga dia susah untuk mengambil langkah berpisah menuju kemuliaan, sehingga akhirnya dia akan tetap mengikuti kebodohannya sampai kehancurannya. Kebahagiaannya sudah tidak ada lagi setelah itu. Baik, maka siapapun, jadi nanti ada 2 model. Yang pertama adalah yang hatinya masih kosong plong, tidak ada masalah, aman. Dan sudah terlanjur terikat, ayo. Pasti kalau dia memang orang baik, dan mungkin setelah terlanjur baik yang sesungguhnya, baik dengan akalmu yang menilai, bukan urusan kamu terlanjur cinta. Tinggal berperanlah sebagai wanita solehah yang tidak pernah kenal kehinaan itu. Laki-laki masih banyak, jutaan manusia. Kenapa aku harus dengan dia yang telah kurang ajar, telah menodaiku, mengotoriku? Kok bodoh banget aku menurutiku? Ini ilmu. Ini ilmu yang sering dilupakan. Ini langkah. Baru setelah itu menjadi seorang ibu, seorang istri yang idaman. Ya, kamu solehah, kamu berbenah, kamu jadi baik. Kemudian bertemu dengan orang yang mengerti tentang kebaikanmu, sehingga ada penghargaan dalam rumah tangga. Seorang perempuan menangis dan dia telah positif karena HIV. Rupanya suaminya adalah orang yang biasa dengan kekotoran. Hanya Buya sampaikan, kalau kamu hanya takut dengan HIV, rendah banget. HIV itu ujung-ujungnya mati. Matinya orang sakit, mati syahid, mati mulia. Tapi tidak takut zina, itu loh yang mengerikan. Jadi ada kekotoran. Kalian perempuan, jangan sampai ada kotor masuk di wilayah kalian. Syahwat, kebodohan, kegilaan. Hari ini menjadi orang cerdas semuanya, amin. Bahkan herannya Buya itu kadang-kadang seorang perempuan sudah umur 60, umur 40, umur 60, 57. Ya istilah reuni, cinta lama bersemi kembali katanya. Sudah kakek nenek-nenek, sampai cucunya ditinggal. Nangis cucunya melihat perilakuan ibu neneknya. Kok bisa semacam itu? Jadi kalian harus waspada. Jangan mudah komunikasi dengan laki-laki, karena laki-laki dengan perempuan siapapun dia itu ada strumnya, negatif dan positif. Apalagi Buya ingatkan lagi yang labelnya label atas nama agama. Itu serem lagi. Seorang wali, jubahnya gede.
WA-nya jam 11 malam, panjang lagi. Kalau udah orang hebat nggak akan mau begitu, langsung ngomong kau mau nikah dengan aku begitu. Tapi ternyata main-main, hanya dinikmati untuk sesaat saja. Dan korbannya adalah perempuan. Sepanjang Buya menempatkan diri Buya di tempat orang bertanya, belum pernah Buya menemukan seorang laki-laki menangis, mohon maaf Buya, saya telanjur menghamili orang. Nggak ada. Yang banyak adalah perempuan menangis. Tersenyumlah kalian selamanya dengan kebahagiaan, dengan suami yang soleh. Ayo, yang sudah hatinya terlanjur terbaut dengan si dia, angkat tangan. Gimana? Langsung ditinggalkan. Nggak ada perlunya. Jujur, kalau kalian jujur dengan Buya akan ketemu yang baik nanti. Percuma kalau laki-laki bukan baik, akan menyiksa kalian. Menyiksa, berbuat dolim atas nama cinta. Si dia yang punya ikatan hati dengan si dia. Nggak, jujur nih, Buya akan matangkan dulu ini, sebab untuk menjadi di bawahnya ini adalah dari situ. Untuk menjadi ibu panutan itu dari situ. Bagaimana seorang anak bisa menjadi baik melihat ibunya ditempeleng sama suami bapaknya? Bagaimana menjadi anak yang baik menjadi ibunya pun ternyata dolimi sama bapaknya? Nggak bisa. Biarpun katanya ibunya soleha, baik, bener, tahajudan ini, tapi bapaknya suka nempelengi, dia dendam sama ayahnya, jadi anak yang durhaka sama ayah. Nah ini loh, jangan main-main. Maka justru ini terpenting adalah memilih pasangan. Dan ini ternyata perlu diasah kecerdasan ini. Sebab banyak kita temukan, subhanallah, ada seorang ya, biarpun ditawarkan lebih bagus lagi, dia tidak bisa. Hanya dia, bahkan ngomong, kalau tidak dengan dia, lebih baik tidak menikah lagi. Bodoh. Orang hebat tidak begitu. Wanita hebat tidak begitu. Wanita hebat tidak terridho Allah. Wah, pilihannya manusia sejagat, enak banget. Nggak diterima sama dia. Orang PTN. Yang Jawa Timur. Orang Jawa Barat nggak ngerti. Pisang goreng orang PTN ini. Makanya belajar bahasa Jawa Timur tuh khas. Mendunia nanti. Orang PTN. Ngerti toh? Sekarang kita lanjutkan. Sederhana, dia pengen nyantai saja. Bagaimana menjadi ibu panutan? Buya akan kembalikan kepada rumah. Rumahmu, biarpun sekarang masih dalam rencana, terserah rumahmu hari ini kayak apa. Apakah dia api atau kesejukan, terserah itu. Yang penting, kalau ingin membangun rumah di dalamnya anak-anak yang baik, pastikan rumahmu rumah cinta, rumah keindahan. Inilah topik kalau kalian mengikuti pengajian Buya di akhir ini, 2 bulan 4 bulan terakhir ini, Buya membangun keindahan. Bagaimana menjadikan rumah kita rumah cinta? Tentunya rumah cinta ini yang di dalamnya adalah macam-macam keindahan, mulai dari seorang suami tidak ada yang membentak istrinya, tidak ada istri membentak suaminya, tidak ada caci maki, tidak ada ngangkat suara, tidak ada dikit-dikit cemberut seperti ibu-ibu yang di sana. Itu jangan dianggap sepele. Anak langsung tahu, mama lagi marah tuh. 3 hari, 1, 2, besok baru sembuh. 3 hari cemberutnya mama. Jangan dianggap sepele itu. Apalagi ada sebagian perempuan, kalau sudah ketemu suami langsung fura-fura sakit. Wah, ada model ini. Ini dia tidak cerdas. Dia ingin merayu tapi caranya salah. Tadi waktu suaminya mau masuk itu, kemudian ketinggalan kuncinya motor. Waktu masuk lihat istrinya lagi main-main. Akhirnya kuncinya ketinggalan motor, balik lagi langsung selek, bunyi istrinya. Langsung masuk, langsung itu adalah penghancur. Perempuan seperti penghancur. Karena mengajari kebohongan di rumah, tidak ada ketulusan. Itu nanti kalau pun jadi seorang ibu seperti yang kita temui, seorang ibu yang kalau manja sama anaknya itu langsung pura-pura sakit. Sampai ini kebetulan anaknya kok baik-baik dan cukup. Dia mengatakan, gimana Bu ya tentang ibu saya? Kenapa? Ibu saya tidak sakit Bu ya. Cuman kalau kita lagi kumpul anak-anaknya langsung pura-pura sakit. Oh benar.
Sampai kita dengan anak-anak, dengan abang-abang yang lainnya sudah bersepakat, sudahlah sedekah kita kepada Umi adalah ya sudah nginepkan di rumah sakit, anggap saja nginep di hotel. Selalu di rumah sakit. Untung anaknya baik. Kalau anaknya tidak baik, benci pada ibunya. Lalu berkata ibu pura-pura, ibu pura-pura. Itu berangkat di saat menjadi seorang istri. Mana mungkin dia akan menjadi suri teladan yang baik bagi anaknya. Sama seorang suami juga begitu. Suami yang baik kadang-kadang pulang ke rumah bawa tas kecil kayak berat, di kantor gini, capek, aduh. Pamer capek. Kalau laki-laki cerdas, capeknya ditinggal di halaman rumah. Masuk dengan segar. Kalau belum mampir pom bensin dulu, rambut dibasahin, minyak wangi, sikat gigi. Masuk ke rumah dalam senyum, dengan sapaan. Cari di mana istri, sayang kau di mana? Istrinya pintar sembunyi di balik pintu. Tahu suaminya bebel, nggak dicari. Asik. Kasihan. Pengennya ngamalkan ilmu mesra, rumahnya nggak ada kesepakatannya. Akhirnya suami ngapain di situ mah? Ya Allah, nasib itu. Makanya mesra itu dilatih. Kemesraan perlu seorang suami. Oke lah suamimu biar nasihati nanti, biar denger nanti. Ini bab istri. Rumahmu rumah cinta. Nggak ada perlunya seorang perempuan ngangkat suara. Jadikan suamimu itu adalah kalau patuh menjalankan tugasmu adalah karena mencintaimu. Begitu juga seorang istri, jadikanlah jika engkau menjalankan sesuatu karena mencintai suami. Ada loh ya dua model wanita. Di saat suaminya mau datang, dia terkopoh-kopoh pergi ke pasar, belanja kesukaan suaminya. Kenapa kok begitu terkopoh-kopoh? Kenapa? Dia takut nanti suamiku suka marah daripada. Enak nggak begini nih? Tak tahu satu juga kekopoh-kopoh. Kenapa kekopoh? Suamiku mau datang, ya Allah. Takut beda. Padahal sama-sama jalannya kenceng lancar, cuma beda rasa. Yang satu karena takut dengan suami, yang satu karena cinta dengan suami. Sama seorang suami pun juga kalau disuruh sama istrinya, ada daripada cemberutnya istri, daripada cemberut mending ya pergi. Tapi kalau sayang apalagi, ayo apalagi sayang, ayo cukup, oke. Sampai di tempatnya video call, sayang nih, apalagi nih ada Allah. Itu yang perlu kita hadirkan. Bagian rumah kita rumah indah. Ini dilatih, nggak bisa serta-merta. Perempuan dikit-dikit marah sama suami, suami marah sama istri, nggak tahu hidup apa itu. Memang ada marah, tapi tolong jangan dibalas. Suamimu manusia, ada hawa nafsunya. Tiba-tiba mengangkat suara dan sebagainya. Sudah, diam. Jangan diikuti. Apakah coba yakin rumus? Apakah bisa diterima rumus ini? Kalau suami marah, istri ikut marah, langsung diam suami? Tidak, Pak, tambah panas. Loh, kenapa kok kamu ikut marah juga? Itulah. Dan emosimu juga buat emosi istri suamimu loh ya. Jadi sebetulnya itu akan penyakit nular. Mohon maaf. Kalau memang di sebuah rumah tangga ada suka ngangkat suara dan bentak-bentak, dia adalah penyakit induk, akan beranak pinak nanti. Istri suka cemberut, marah-marahan. Akhirnya apa kan? Sang istri yang suka marah-marah dan sebagainya, dikit-dikit marah. Suami stres kena mental juga, suka marah juga. Akhirnya apa? Anak kena semuanya. Rumahnya rumah marah-marah. Tolong ini serius, ini mau ke ayo yang indah. Sehingga yang dilihat oleh anak apa? Panutan. Oleh anak, ibu dan ayah kompak dalam cinta, dalam kasih, dalam kemesraan. Anggap saja anakmu buka kamarnya, melihat kalian, kamu dengan suamimu di meja makan sambil cubit-cubitan, suap-suapan. Oh, apa yang ada di hati seorang anak? Oh, ayah. Kagum, hormat, cinta. Mikir kalau melanggar ibu. Kalau saya nakal ibu, ayah ikut marah. Kalau saya melanggar, tertanam di hatinya kekaguman. Kenapa? Ngeliat ayah ibunya kompak. Tapi itu orang sebelah itu lihat. Anaknya keluar kamar melihat ayah. Jauh ini ya, anak dari kemarin kau. Waduh, itu drama tidak beres-beres. Main sinetron nggak selesai-selesai. Anaknya lihat. Coba kalian belajar serius ini ilmu jarang diajarkan. Hanya pengennya cari duit, besok berantem balik lagi ke Hongkong. Ini gimana itu kok gitu tuh? Belum lagi dibodoh-bodohin sama suami. Kalau kalian enggak kan, suami kan baik semuanya. Ada.
Sengaja suaminya bikin kesel, bikin marah biar pergi lagi dia. Sengaja itu, karena dia cerdas dia. Kalau saya manja-manja kayaknya betah di rumah deh, habis duitku nanti. Bikin masalah, pergi. Pergi asik. Makanya kamu harus cerdas juga. Baik, rumahmu indah. Suami itu, gambarannya seperti itu. Nanti semoga kalian bisa cepat pulang. Harus kamu wujudkan keindahan ini. Anggap saja begini, coba. Kemesraanmu kepada pasanganmu harus kamu tampakkan di depan anak, agar jadi panutan bahasanya keindahan harus diciptakan. Saling menghormati agar mereka tahu. Kalau engkau menghormati suamimu, suami menghormati kamu. Ibaratnya bapak ibu duduk di kursi, anaknya pulang sekolah. Sang anak tiba-tiba mau salim dengan ayahnya. Di saat mau salim dengan ayah, tiba-tiba ayah menghindar, tangannya diangkat. Sayang, anak soleh, pintar. Kata Nabi Muhammad, ibumu 3 kali, baru ayah. Ayo ke ibu dulu sayang. Langsung diantarkan ke ibunya. Umi mau salaman. Uminya juga menghindar tangannya. Bentar dulu sayang. Di rumah kita imamnya adalah ayah. Sana-sana ke ayah. Sang anak bingung, tapi di balik bingung adalah kagum. Ini adalah hal yang harus wajib kalau Anda ingin menjadi anak di kedepan hari. Panutan dalam apa? Panutan anak untuk menghormati suami, panutan anak untuk menghormati istri, ibunya. Pokoknya harga mati deh, nggak ada cekcok, nggak ada ribut di rumah kalian. Kalau kalian masih mempertahankan emosi, ada. Dan mohon maaf, nasihat Buya ini tidak berlaku pada 2 manusia. Jika kalian 2 manusia ini segera keluar, buka pintu. Pertama adalah orang yang tidak pernah mengoreksi diri, hanya nyalahkan pasangan. Bukan belajar untuk dirinya sendiri, ini model. Sehingga kalau dengar ceramah itu yang kebayang pasangannya, hanya karena tempatnya berbeda. Kalau jajar bareng misalnya, suaminya sama istrinya, jajar bareng begini, Buya lagi ngomong, suami harus begini. Istri langsung nyenggol, dengar tuh. Model begini nggak bisa bener. Suaminya pun juga nek, tahu, gitu. Atau lagi sang suami, sang ustaz lagi ngomong, istri yang baik harus begini, patuh, lembut ini. Nah, dengar mah. Ini kebiasaan model begitu. Itu adalah kelihatan sederhana, akan tapi itu watak. Jadi bukan ingin berbenah. Kalau hadir pengajian bukan ingin berbenah. Koreksi suaminya tok. Tidak koreksi dirinya sendiri. Orang begini nggak bisa benar. Sehingga kalau disalahkan apa? Tidak. Abang dulu, abang juga sih. Abang juga. Begitu loh kalau disalahin. Padahal kalau hebat, yang kamu jangan begitu, udah nggak baik. Abang, subhanallah, aku kira abang dulu sebelum nikah ganteng, tapi sekarang berani mengingatkan aku tambah ganteng. Gitu dong. Jadi beri motivasi pasangan untuk berani mengingatkan kita. Jangan katakan abang juga gitu dari kemarin tuh. Ayo yang begitu angkat tangan, didoain biar cepat sembuh. Tidak punya suami kamu? Yang punya suami itu loh. Main handphone diingatkan, ini penting, sama suaminya begitu. Ini sebentar dari tadi. Enggak. Kenapa sih kalau diingatkan kok langsung marhaba? Diingatkan sama suami, ayang, lagi ada anak-anak, yuk jangan main handphone. Oke, sip. Taruh. Termasuk ini membiasakan seperti itu indah. Itu hunna nasihati. Kalau nasihat nggak bisa, terakhir di dalam Al-Quran apa? Bagaimana manajemen ribut itu? Terakhir dalam Al-Quran itu wahjuruhunna fil madaji. Diam, ngediamin pasangan di ranjang. Ngediamin itu adalah cara jitu. Kenapa? Kalau diam supaya tidak saling caci, tidak tidak bongkar tidak ini, terus diam. Tapi ngediaman pun adalah bukan di meja makan, fil madaji, tempat tidur. Jadi kalau di meja makan masih kayak ada masalah, ngomong suami, bang makan banyak, yo ini ada, pasti nggak ada apa-apa. Sehingga anak tidak tahu kalau bapak ibunya lagi bermasalah. Coba, ini kan manajemen, indah. Sebab kalau ditunjukkan ke anak benci nanti. Gambarnya begini loh, kalau ayah nyaci ibu, gara-gara memang ibunya nggak bener, sang anak mendengar omongan ayah benci ke ibu, berarti tidak akan bisa bekti ke ibu, berarti diantar ke neraka. Atau ayahnya jahat dari dulu menjelek-jelekan ibu, padahal ibu nggak jelek, maka diam-diam anak marah sama ayah dan benci pada nggak ada baiknya dua-duanya.
Caci maki nggak berlaku. Pastikan caci maki tidak berlaku. Kalau ada di rumah you caci maki, dia ada iblis. Kalau dia suami yang pakai caci maki, iblis pakai kopiah. Kalau ternyata kalian, berarti iblis pakai kerudung. Nggak berlaku, dan harus biar iblis kan begini, biar nggak ada iblis di sini. Sampailah di dalam rumah tangga, kalau terjadi percekcokan, wahjuruhunna fil madaji', diam tapi di luar biasa seperti nggak ada apa. Anak nggak tahu. Kalau umi sama abinya itu lagi bermasalah, tinggal masuk kamar, kunci, cek, diam sudah. Ingat ini ranjang, suami tidur ngadep ke sini, istri tidur ngadep ke sebelah sini. Diam nggak pakai ngomong. Coba jujur, kira-kira bisa bertahan berapa menit? Mungkin setengah jam sudah. Ayo, sudah tidak kuat. Gak paham-paham melempar bantal. Abang sih. Subhanallah, tak amati rupanya sudah ada pendidikannya. Cuma kalau sudah mulut kotor, nyaci, dia tersinggung, nyaci terus. Ayo. Seperti siapa itu? Nggak ada di sini kan? Yakin? Alhamdulillah. Loh, ini termasuk sederhana tapi tidak pernah diperhatikan. Ego, hawa nafsu. Orang kedua yang nggak bisa dengar ceramah Buya ini, tadi yang pertama kan? Yang pertama adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain, nggak mau koreksi. Itu bahaya. Yang kedua adalah nyerah dengan watak. Memang saya dari dulu begini, kalau mau ya sudah. Waduh. Wah ini repot, manusia begini. Sudahlah, pasti begitu kerusakan ini. Kalau ada begitu, siapapun dia adalah penghancur. Apalagi menisbatkan kampungnya. Kan saya dari Madura, saya dari Batak, saya dari Sunda, saya Jawa. Satu suku di bawah. Oh yang jelek dia. Loh, ini ada model orang menyerah dengan wataknya. Kalau ingin watak kasar, ada. Tapi berubah di saat dia punya kesadaran. Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak ada orang punya watak sekeras Umar bin Khattab sebelum tersentuh hatinya. Jadi di Arab tuh kalau punya anak perempuan tuh malu. Dan kebiasaan orang Arab tuh adalah bepergian lama. Tiba-tiba pulang menemukan anaknya sudah mulai gede, 3-4 tahun sudah diajak ngomong. Artinya sudah ngerti. Kaget Umar bin Khattab punya anak perempuan, malu dia. Dan dikenalkan oleh ibunya tentang ayahnya. Seorang anak baru melihat ayahnya itu mulai dekat, senang. Sama Sayyidina Umar di bawah, ke tengah padang pasir, dibonceng. Senang anak-anak nggak pernah diajak main sama ayahnya, diajak main sama ayahnya. Di tengah padang pasir ngajak mainan lagi, ayahnya gali-gali. Ayahnya gali. Setelah dalam begitu naik, jenggotnya kotor. Sang anak tuh melihat jenggot kotor abahnya itu nggak tega dibersihin. Abah jenggotmu kotor, dibersihin. Setelah sang anak selesai membersihkan jenggot, dipegang sang anak langsung dimasukkan ke liang dan ditanam hidup-hidup. Ayo, apakah ada orang saat ini sekejam dia? Tapi Sayyidina Umar di saat tersentuh hatinya menjadi orang sangat lembut. Makanya jangan ada menyerah dengan watak. Itu hawa nafsu. Apalagi sekarang alasannya saya kena mental. Orang kena mental sama kena jerawat. Sudah kena koreng jangan diobati. Seperti orang punya mental nggak pernah mau diobati. Kalau merasa punya mental berobat dong ke psikolog sana. Seperti orang korengan, ajib jangan. Koreng itu kan enak lagi digaruk, biarin. Nggak ada orang begitu, bodoh aja dia. Korengnya di mentalnya. Makanya kalau sudah kamu merasa punya mental, permasalahan kenapa? Gini termasuk kalau sudah emosimu nggak stabil, jangan-jangan ada sesuatu mental tadi. Kalau memang kena mental berobat, jangan menyerah. Jangan nyuruh pasanganmu sabar dengan kamu kena mental. Kenapa? Alasannya selalu memang saya begitu dari sononya. Ini nggak bisa bener, nggak boleh menyerah dengan itu. Harus ya. Saya harus berobat. Ini permasalahan di mentalku. Saya punya watak keras. Nggak ada. Jangan menyerah. Sebab kalau menyerah dengan mentalnya ini, wataknya ini perusak rumah tangga. Sehingga yang ada adalah pasangan yang takut marah, takut emosi, tidak ada kemesraan. Melayani suami pun adalah terpaksa dia. Suami melayani istri terpaksa, tidak dengan keindahan. Sehingga tidak bercerai pun hanya karena terlanjur punya anak. Baik, ini gambarannya. Tolong rumahmu harus rumah indah, rumah bahagia, tidak ada mengangkat suara, tidak ada mencaci, tidak ada mengolok, tidak ada membentak. Pastikan ayo dengan biasa gaya lembut. Baru nanti dilanjutkan, misalnya ada kesalahan dan sebagainya, wajar. Tapi ayo kita mengingatkan dengan lembut, khususnya ayo mulai turun ke anak. Di antaranya kalian harus mulai mendidik anak dengan benar, karena ini ada hubungannya dengan hasil. Kalau kalian lembut, di sini akan lembut.
Kalau di sini tidak lembut berarti karena tidak lembut sebelumnya. Apa itu? Mohon maaf, biasanya ibu-ibu ini, ya bapak-bapak juga, karena nggak ada bapak-bapak saja sini. Kalau ngajari anaknya itu kadang nggak sabar. Kenapa kamu coba lekon saya matamu kemana ini loh? Gitu, udah hafal dari tadi. Ayo gitu kan? Iya. Itu mematahkan mental sang anak, ibu soleha. Memang ibu tuh punya ambisi tinggi, pengen anak cepat pinter, tapi dikit-dikit marah. Dan ini termasuk mohon gaya ini nggak boleh ada di rumah Anda. Ini biasanya permasalahannya ada permasalahan sebelumnya. Kenapa kok gayanya kayak begitu? Pengen menyelesaikan masalah dengan cepat, padahal semuanya tidak bisa seperti itu. Misalnya nyuruh nyapu anaknya, setelah nyapu bersih, tinggal pojok itu kotor. Biasanya siapa yang nyapu tadi? Saya Umi. Kalau nyapu yang benar, kalau tidak bersih Bang Ndi nggak usah nyapu sekalian. Ini ada model ibu begini, kok ada? Ada kan? Banyak. Karena kenapa begitu? Hidupnya dengan pasangannya memang gayanya keras begitu. Sekarang dari yang pertama sudah mulai lembut, sampai sekarang tidak begitu. Soleha, dengar. Siapa yang nyapu tadi sayang? Saya Umi. Oh, Masya Allah sayang. Terima kasih sudah bantu Umi nyapu, dapat pahala. Soleha, panjang umur mereka didoain. Ya sayang, maka sambil dicium. Sayang, cuma nanti kalau mau nyapu lagi, dan bagian sini harus paling penting tuh yang di kolong-kolong tuh ya sayang ya. Oke, siap. Itu dong, jangan dipatahin. Sebab banyak orang tua ternyata menjadikan hilangnya cinta. Kenapa? Anak-anak mau bangkit dipatahkan. Suruh beli terong, tatonya keluar timun. Gimana? Beli terong keluar timun. Marah enggak kira-kira? Nggak, memang begitu modelnya. Coba. Kalau seandainya sang ibu di saat saya tadi minta beli terong, keluar timun. Sama-sama buah kan? Sama-sama mulainya dari T. Ya kan? Terong sama timun. Ya kan? Modelnya kurang lebih sama kan begitu. Coba makanya kalau disuruh tuh dengar salah terus kopengnya itu kayak cantelan codil. Ini ibu model apa itu? Apa? Loh, coba ini salah mohon, ini budaya jelek itu. Coba aja Anda itu mungkin bisa sadar kalau begini. Kalau begini tanya, sayang, terima kasih sudah dibeliin ya, Masya Allah, makasih bantu Uminya. Cuman sayang, Umi tadi minta terong atau timun? Coba, anaknya bingung, ibunya juga bingung gitu. Ya Mi, jangan-jangan ibunya salah ngomong, ayo. Mungkin enggak salah ngomong? Mungkin salah ngomong. Loh, mungkin, makanya jangan buru-buru marah. Karena enggak direkam kan? Ini budaya itu, mohon maaf, ini contoh kecil. Tapi budaya orang tua begitu ini merusak anak. Sehingga anak terus salah lagi, mama salah, gak ada benernya. Akhirnya apa? Ngerjakan suatu asli banget. Paling juga juga dimarah. Sehingga mau sekolah pun lihat. Sehingga takut ditanya. Pertanyaan ibunya bukan terima kasih sayang, sudah mau mondok sekolah, makasih pahala. Nah, sudah berapa kamu? Ini gara-gara sudah bersih mondok, karena berapa jus? Kok enggak naik jusnya? Dari mana? Ini sengaja Buya hadirkan masalah sederhana, itu ada hubungannya dengan keindahan pada akhirnya. Kalau seandainya tanya, sayang, Umi tadi minta terong atau timun? Kalau sang anak bilang, timun Umi, berarti kayaknya sayang salah. Dia yakin betul dia, ya kan? Kalau anak bimbang juga. Oh iya, jadi sudah sayang, timunnya akan dimasak, bikin apalah acar. Cuman Umi butuhnya terong sayang. Terong ya, saya belikan ya. Jangan salah sayang ya. Ya Umi, enak gitu. Itu dalam segala hal. Hari ini kita menemukan seorang anak itu telepon anak santri, telepon ayahnya selalu gemeteran. Selalu bilang, kenapa jusmu kok nak naik? Ngapal Quran. Jus. Nggak naik kok itu. Nggak begitu ibu. Dia punya mental harus besarkan. Tolong ya. Jadi termasuk suami, dan jangan gampang nyalahan. Ayah tuh, beli aja salah kiri nggak terima kasih dulu, ngapain sih? Nah ini yang harus kita hadirkan, budaya hidup yang enak di dalam rumah tangga kita. Itu adalah kumpulan ketidaknyamanan itu menjadikan kejenuhan, menjadikan sehingga tidak ada mesra. Akhirnya na'udzubillah, setan membuka celah-celah untuk yang haram. Jadi jangan dianggap sepele. Indah itu dibangun perlahan demi perlahan. Bukan seperti beli kerupuk langsung jadi. Saya beli 10 juta mesra. Nggak ada. Harus ada proses. Prosesnya dari dirimu sendiri sebelum dia.
Sehingga dalam bercinta nanti kalian sudah telat sih, kalau diklat cinta itu panjang. Jadi dalam bercinta itu adalah pelajarilah cara pasanganmu mencintaimu, jangan menyuruh cara pasanganmu memahami caramu mencintai. Ini penting. Ya kalau tidak punya cinta kayak kalian, sebagiannya nggak paham bahasa cinta. Yang mesti cinta. Ayo, paham cinta enggak? Rasakan nanti indah pokoknya. Wah, indah sekali subhanallah. Sebelum masuk surga sudah kayak di surga. Ya Allah. Baik. Jadi termasuk urusan anak. Jadi ternyata menjadi suri toladan itu dari situ kisahnya. Dari kamu mengingatkan yang baik. Jadi tolong motivasi, jangan hanya mematahkan saja. Mematahkan saja. Mungkin ada anak tidak naik kelas, jangan dipatahkan juga. Hibur dari sisi lain, sayang, kamu tidak naik kelas. Hanya kelasnya saja nggak naik, tapi kamu dapat pahala nggak, sayang? Pahala. Gitu dipahamkan. Jadi memberi motivasi terus, sehingga dia akan nyaman duduk dengan ayah. Nyaman dengan duduk bukan setiap duduk sama ibu nanti kalau tidak disalahkan ditanya ini itu dan sebagainya, target tertinggi. Kenapa kamu nilai berapa ini? Kok turun? Kok turun? Akhirnya paling ketahuan. Akhirnya apa? Dia sudah pesan sama orang untuk membuat rapot palsu. Bayar dia 500.000 rapot palsu. Persis. Historkan di sekolah beda. Ini karena apa? Anaknya ibunya biasa marah-marah, mengajari jahat juga pada akhirnya. Kemudian biasakan hadir dalam kehidupan anak. Hadir dalam kehidupan anak. Suatu ketika kalau ketemu dengan anak, maksimallah duduk dengan mereka. Saya teringat ibunda tercinta. Sampai kadang-kadang kalau ingat Umi itu, saya berharap kalau ibu-ibu kayak Umi semuanya akan enak. Jadi waktu kami belajar, waktu dulu tuh sekolah itu, tidak pernah beliau tidak ada di samping kanan kami. Setiap hari. Orang kampung. Mana yang tadi dari Wonodadi tadi? Dari Kolomayan. Wonodadi tadi yang ke Kolomayan, Serengat, Ponggok, Blitar, Biluwas, Wongsweden, Kolomayan, Dusun. Jadi Umi itu di samping kami, sambil dia baca, megang tasbih, kemudian sambil ngupasi beton di kreweng sama kacang di kreweng, melinju di kreweng. Ngerti di kreweng orang? Itu kadang-kadang kalau dibakar kan hangus semuanya, dikoseng. Kalau bahasa Jawa Baratnya di sangrai. Bahaya banget, kayak wong Cina ae, sangrai. Kayak orang Korea aja, sangrai. Ya, ibunda kami seperti itu. Subhanallah. Coba kalian bayangkan saja, biarpun sebelum terwujud. Jika kalian budayakan di saat anak kalian belajar, kalian motivasi di sampingnya. Sambil sesaat-saat megang pundaknya, sayang, dicium. Allah, dahsyat. Tapi ibu hari ini subhanallah, memang betul dia ngarahkan anak. Sayang belajar ya, pinter ya. Ibunya main YouTube di sampingnya. Ibu gombal mau jadi teladan, panutan. Ini hakikat kenyataan. Anak akhirnya kedumel. Belajar, ibunya nonton, belajar. Termasuk, mohon maaf solehah, handphone di rumah terus ada tata aturannya. Ini juga membangun kemesraan, kebersamaan. Kalau sudah di rumah, kalau bisa dihindari handphone. Harus kalau perlu seorang ibu mulai minta izin kalau mau telepon ayahnya. Sayang, Umi mau telepon ayah. Itu batasi keliaran diri kita sendiri. Kita manusia punya syahwat, punya kekotoran hati, kotoran mental. Nah, bayangkan anaknya kumpul semuanya, ayahnya ngadep sana, ibunya ngadep sana, main handphone masing-masing. Mana keindahan terwujud? Kalau dalam urusan handphone ini kami teringat dengan seorang bukan muslim, Amerika. Itu pun 8 tahun atau 10 tahun yang lalu. Dia melihat catatan kecil seorang ibu Amerika yang cerdas. Ibu Amerika yang cerdas. Beliau mengingatkan bahwasanya muslim, jangan meremehkan urusan handphone. Itu bahaya yang besar sekali, luar biasa.
Maka jika engkau ingin memberikan handphone kepada anakmu, hendaknya harus ada komitmen. Sebab seorang anak itu dengan perjanjian di awal lebih mudah untuk kita diingatkan. Kalau sudah terlanjur melanggar, diingatkan sakit hati dia. Kalau dari awal dia tahu itu yang dia sendiri yang menginsyafi. Sampai beliau itu orang Amerika itu buat 10 catatan. Kalau engkau akan berikan handphone kepada anakmu, paling tidak punya catatan. 1, handphone bukan handphonemu sayang, tapi handphonenya mama. Kedua, handphone tidak boleh pakai PIN sayang ya. Oke? Ketiga, handphone hanya di saat kau berada di luar. Sampai di rumah kan untuk komunikasi sama Abi, sama Umi, sama. Jadi, kemudian handphone setelah sampai di rumah diletakkan di sana, Umi bisa membuka sewaktu-waktu. Umi pun boleh pakai sewaktu karena HP handphonenya Umi. Ada 10 poin. Hari ini na'udzubillah. Dan Buya menemukan langsung kejadian anak dibebaskan dengan handphone sampai rusak urusan segalanya gara-gara apa? Ibunya memberikan alat waktu ibunya kerja di luar negeri. Dikirim alat elektronik yang bagus dari luar negeri. Dari situlah dia ngerti perzinaan segala macam. Ibunya di luar negeri kerja keras, pengen menafkahi anak, merusak dengan yang dikirimnya. Itu kenyataan. Itu hakikat. Dan Buya menemukan kejadian semacam itu. Itu di saat ibunya tidak ada di rumah lebih bahaya lagi. Saat ibunya di rumah saja sudah tidak baik. Ada rambu-rambu sehingga bukan dia nempel. Ada seorang ibu anak nempel handphone, kalau tidak nempel dia itu bukan dia lagi. Kemana-mana handphone, handphone. Nempel di sini ya, di jilbabnya. Kalau di foto ketahuan dia. Ada enggak? Ayo. Masya Allah. Radiasinya kanker. Kanker dunia mati selesai. Tapi kalau sudah kanker mental, kanker akhirat, naudzubillah. Nah ini termasuk anak-anak, budayakan hadir. Jadi hadir itu maknanya di saat bersama anak, keluarga itu maksimal dengan mereka. Yang punya kerjaan seorang laki-laki tinggalkan laptop semuanya. Saya menghadap. Kalau anak anda pengen ngomong, sambut dia. Biarpun umur 2-3 tahun, dengar dia. Ada sebagian orang tua, sudah nanti aja saya, ke ayah aja saya anak. Ayo sibuk. Gimana bisa baik? Kalau seandainya ada anak pengen apa saya, terus. Biarpun anak kecil 2 tahun ngomong, dilatih, dia berani mengungkapkan keinginannya. Kemudian meyakinkan pada dia bahasa kita mendengar. Oh, masya Allah sayang. Oh, anak Umi pintar banget ya. Terus. Tapi sekarang enggak, karena sibuknya ibunya main handphone tadi itu. Naudzubillah. Oh, subhanallah. Kalau handphone, mohon maaf, sedikit masalah handphone. Hati-hati dengan tontonan di handphone. Itu yang rusak mental. Kalau rusak mental bukan urusan syahwat. Sampai suatu ketika seorang perempuan, ini kejadian, dan ternyata tidak 1-2, dia tampak solehah, tidak pernah keluar rumah seolah-olah. Ternyata dia main handphone. Suaminya mencukupi, secara seks suaminya sangat mencukupi. Cuman ini nggak tahu kan, setelah suaminya marah mau dicerai, sehingga ngadu ke Buya, tak tanya permasalahannya, sehingga tahu kronologinya gimana. Dan Buya harus mendamaikan orang ini. Ternyata perempuan ini kalau di rumah, suaminya kalau pergi, dia biasa nonton film kotor, film yang nggak baik. Cuman setelah nonton film yang nggak baik, rumahnya ada berkembang, dia pengen coba komunikasi dengan orang. Kan ada promo-promo untuk kolan yang seks segala macam dan sebagainya. Rupanya dia punya kenalan untuk komunikasi. Pura-pura dia masih pakai kerudung, karena dia seorang yang keluar mesti kayak pakai cadar lah ibaratnya begitu. Sangat menjaga diri kalau di luar, orang nggak ngira kalau dia adalah ternyata kepeleset pada akhirnya. Sampai suaminya waktu cerita tuh nangis, nggak kebayang, nggak ada orang ngira kalau istri saya kayak gitu ya. Rupanya di kamar mulai wajahnya mulai nampakkan, disanjung lehermu baik, ditampakkan. Mana foto lehermu, dikirim. Sudah mulai biasa, akhirnya bisa biasa dengan sekujur tubuhnya dilihat laki-laki. Sudah biasa, jadi hiburannya itu kalau suami tidak ada. Enggak zina, enggak. Rupanya sudah menancap di dia, tontonannya kotor, dia sudah mulai biasa. Subhanallah, suatu ketika hanya janjian saja pengen beli jus di kota. Dari tempatnya itu enggak waktu lah, hanya 15 menit ke kota, beli jus. Betul, beli jus. Kan dia pakai tutup begini, jadi aman dia. Beli jus totalnya nggak tahu, kan langsung lihat hotel. Hotelnya di samping menjual jus. Dia tuh kayak waktu tiba-tiba langsung masuk hotel dan hanya butuh waktu hanya 4 jam saja. Setelah itu selesai. Karena sudah mentalnya rusak, bagaimana? Kan bodoh banget. Diabadikan itu sama dia. Dia nggak sadar, sudah gila sudah. Dia nyimpen rapi dan itu terungkapnya sudah waktunya lama.
Sampai sang suaminya sampai, kalau seandainya boleh dibunuh, saya bunuh. Bagaimana? Dia melakukan dengan fasilitas uang saya, mobil saya, semuanya. Menangis ya. Mau dicerai dan sebagainya. Nah, akhirnya kita cerita. Perempuan itu ya kronologinya dia suka nonton yang enggak dan sebagainya. Sampai dia perempuan ngomong, saya habis minum jus ya Bu ya, kayak di bios. Bukan di bios, kau sudah latihan buka auratmu dari kemarin. Itulah, mohon maaf, ini bahayanya tontonan. Sudahlah, nggak perlu. Itu jangan main api, itu kotor, bangkitkan syahwat. Apalagi saat ada belum pada pelampiasan dan sebagainya. Pelampiasan yang halal pun nggak boleh, biarpun suami istri jangan. Kalau engkau nonton film kotor dengan suamimu, artinya mengajari suami untuk nonton. Paling tidak banding-bandingkan. Akhirnya dia ngomong, aku pengen penasaran lebih indah. Akhirnya suami mencari di gambar yang lain dan tidak terpesona dengan yang kau miliki. Ini kan problem. Tidak boleh, aku tidak boleh melihat. Haram. Yang indah hanya milik pasangan. Ini termasuk bentuk keindahan yang harus dihadirkan. Yang menjadi masalah mentalnya terluka, mentalnya kotor. Sehingga hayalannya adalah sampai suatu kita ngomong, betul Bu ya. Sampai saya itu Bu ya, ini perempuan, ini pengakuan juga kan banyak kisahnya. Sampai saya itu kalau bergaul dengan suami saya membayangkan wajah orang lain. Dan ternyata saya menemukan laki-laki gila lagi, bodoh lagi, malah ngomongnya begini. Suruh sang istrinya membayangkan laki-laki lain. Gila semua. Jadi suaminya menggauli istrinya, suruh membayangkan laki-laki lain. Ini adalah memang kebodohan. Karena apa? Coba langsung tutup poin. Saya tidak usah panjang lebar permasalahannya. Mental merusak karena suka nonton film kotor. Nah, baik, kemudian yang terakhir adalah tolong ya, jangan jadikan anakmu benci kepada saudaranya dengan kebiasaanmu membanding-bandingkan. Dan kamu harus adil. Membanding-bandingkan. Coba kamu kayak abangmu. Kenapa sih kamu tidak bisa kayak abangmu tuh? Abangmu tuh. Jadi, mematahkan mentalnya. Ini maksudnya ingin motivasi, tapi salah. Jangan dibandingkan. Diam-diam dia akan punya kebencian terpendam dan akan subur di hatinya. Sehingga dia tidak cinta pada abangnya. Awal perebutan waris itu nanti pada akhirnya. Termasuk orang tua jangan sampai tidak adil. Awas hati-hati, biarpun ada anak badung bandel, nggak boleh, harus adil, tampakkan adil pada mereka. Peluk-peluk, ini semuanya. Jangan kalau anaknya itu langsung begini, yang lain nggak. Hati-hati, tidak adil itu bahaya sekali. Apalagi kadang-kadang paling nuruti anak mama. Jadi ada anak satu yang disayang. Kalau dia ngomong apa saja pasti diturutin. Yang lainnya ntar dulu. Sehingga saudara-saudara itu kalau menginginkan sesuatu, itu mesti lewat adiknya. Dek, kamu ngomong apinya. Apa sih kak? Kita mau ke rumah nenek besok lah minggu. Iya kak. Bah, mau ke rumah nenek liburan ini gimana? Oh iya nggak apa-apa. Kan kalau dia langsung dikasih. Kalau kita bodoh-bodoh. Itu hakikat loh ya. Ini nasihat sederhana begini itu harus kalian terapkan. Ini kita menemukan problem Bu ya, berhadapan dengan manusia. Kenapa kerusakan anak? Kenapa rumah tangga tidak indah? Bagaimana indah kakak adiknya saling dengki, ayahnya tidak adil. Ternyata keadilanmu adalah suri toladan. Ada yang ditanyakan? Nah, saya ingin bertanya, bagaimana caranya parenting kita ingin menjadi ibu panutan seperti yang Buya bilang, tapi dengan jarak jauh hanya bisa mengontrol dari HP kan Buya. Jadi saya ingin anak-anak tetap terkontrol, tapi gimana ya, batin kita sebagai seorang ibu itu kayak ada was-wasnya gitu Bu ya. Karena kita jauh, nanti jangan-jangan di sana ngomongnya ini udah Umi, itu udah Umi, tapi tidak dilakukan. Jadi supaya kita di sini batinnya tenang, itu dengan cara apa? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, pernahkah wahai Anda yang punya anak mengingatkan anak di depan mata, tak taunya di belakangnya masih melanggar, ada atau tidak? Dan Anda hidup bersama mereka, masih kumpul. Bagaimana di saat kita jauh dari mereka? Jadi sangat mungkin tidak sesuai dengan omongannya, sangat mungkin. Makanya tempat yang paling tepat hari ini
bukan saja untuk kalian yang jauh dari anak, termasuk yang anaknya di rumah hari ini, zamannya zaman pesantren. Ini jujur dia sampaikan. Problem anak di luar hari ini adalah urusan handphone, urusan pergaulan yang tidak bisa dibatasi, bermacam-macam orang, rusak segala macam. Ini adalah ternyata permasalahannya akan dipangkas di saat anak kita mulai masuk pondok. Enggak usah dilarang main handphone, tidak usah dilarang bergaul yang salah karena di pondok. Dan tentunya pondok sini pondok yang mendidik dengan akhlak. Maka dari itu juga Al-Bahjah ini sampai hari ini kita membuat program, ada 60 pesantren mulai dari Jawa Timur, SMP, SMA-nya semuanya kita buat program-program itu, memberi kesempatan seluas-luasnya bagi orang-orang. Dan ternyata pondok hari ini bukan seperti zaman dulu. Biasanya minat pondok kan orang-orang yang katanya wah enggak ini, ternyata mereka termasuk ya orang-orang yang secara ekonomi sukses dan sebagainya, pengen anaknya sukses tapi juga anaknya selamat akidahnya, selamat akhlaknya. Jadi sekarang berebut di pondok. Jadi ini adalah pondok. Kalau hanya sekedar pantauan dengan telepon 24 jam, berapa menit Anda telepon dengan mereka setiap hari? Kemudian kalau jujur, berapa jam dipakai telepon kepada selain Anda kira-kira? Jadi tetap justru itu membahayakan, justru yang kita berikan yang alasannya untuk telepon dengan kita tanpa kita sadari. Apapun bentuknya ada solusi tetap. Hari ini zaman pesantren. Dan kita buat pesantren pun bermacam-macam. Ada pesantren ini, ada pesantren, ada orang kita buat pesantren mahal. Masuknya enggak tahu berapa puluh ya, sampai mahal sekali. Per bulannya aja berapa juta itu. Ada aja orang mau. Jadi hari ini memang pesantren tumpuhan. Maka jangan sampai khususnya kalian yang lagi jauh dari anak, jadikan anak-anak. Makanya nanti waktu telepon, jatah telepon yang maksimal. Nah ini dekatnya. Terima kasih, doain Umi dan seterusnya. Masya Allah. Dan sudah banyak kalau tidak salah anak-anak kami, ibundanya ada di Hong Kong, ada di Korea, banyak. Mana anak yang di Al-Bahjah? Ada di sini. Ini ada beberapa anaknya. Itu aman karena tidak usah Anda ngelarang main handphone. Dan termasuk yang kami ceritakan itu anak-anak di luar itu biasanya justru orang tuanya yang ada di luar itu kadang-kadang dikirim dengan alat-alat itu yang bagus-bagus, yang lain belum punya. Pamannya nggak berani. Bahkan bisa saja ada temannya, sepupunya ikut menikmati handphone itu, rusak bareng akhirnya. Baik, ini urusan pondok. Ini adalah solusi. Muliakan kami di dunia, muliakan kami di dunia, dan muliakan kami di akhirat. Kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam hidup kami ya Allah. Yang sudah punya pasangan, jadikan mereka bahagia dalam rumah tangga mereka. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling menghargai, saling menghormati.